어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 dari pariwisata 2 dengan NIM 422221050. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan, tujuan, dan capaian dari mata kuliah pariwisata minat khusus. Yang pertama, ada cakupan dari mata kuliah pariwisata minat khusus, yaitu tentang definisi, sejarah, perkembangan, dan teori-teori terkait pariwisata minat khusus. Yang kedua, ada pelajaran tentang faktor-faktor yang mendorong wisatawan memilih pariwisata minat khusus serta perilaku mereka selama perjalanan. Yang ketiga, ada berbagai jenis dari pariwisata minat khusus seperti wisata alam, religi, edukasi, petualangan, budaya, dan lainnya. Selanjutnya ada proses perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata minat khusus termasuk analisis pasar, pengembangan produk, dan strategi promosi. Selanjutnya ada juga dampak positif dan negatif dari pariwisata minat khusus terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan yang terakhir, keberlanjutan tentang pariwisata minat khusus serta pemahaman prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pariwisata minat khusus termasuk pengelolaan sumber daya alam, budaya yang bertanggung jawab. Adapun tujuan dari mata kuliah pariwisata minat khusus yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang pariwisata minat khusus. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata minat khusus. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya PMK dan pembangunan berkelanjutan, serta mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja di industri pariwisata. Capaian dari mata kuliah pariwisata minat khusus adalah menjelaskan konsep dan teori tentang pariwisata minat khusus dengan baik, menganalisis motivasi dan perilaku wisatawan PMK, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis destinasi dari pariwisata minat khusus, menyusun rencana dan strategi pengembangan, menilai dampak pariwisata minat khusus terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan baik. Ini aku bersama salah satu wisatawan yang ada di Jalan Tunjungan. Saya bisa perkenalkan, nama saya Ida Dehana dari JKT Bangga. Namanya siapa? Nama aku Lala dari Surabaya Pusat. Bertanya Kak, untuk motivasi kenapa menuju ke Jalan Tunjungan ya? Apa Jalan Tunjungan ini menjadi salah satu wisata budaya ya? Iya Kak, tahu putih Pak. Dan terus apa sih yang dari Jalan Tunjungan ini? Karena aku tuh kayak ramen aja di Bandung, banyak kayak yang dari luar kota. Pasti tujuannya yang pertama kan aku sendiri aja anak Surabaya aja. Mungkin karena di sini juga infrastrukturnya lengkap ya, kayak tempat duduknya. Ya. Oke, itu aja mungkin wawancara kali ini dengan Kak Lala. Terima kasih Kak Lala. Sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep kriteria pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus atau PMK adalah jenis pariwisata di mana wisatawan melakukan perjalanan untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman baru tentang sesuatu yang spesifik di daerah yang dikunjungi. Pariwisata minat khusus menawarkan sesuatu yang berbeda dari wisata biasa, yaitu pengalaman yang baru dan unik. Adapun konsep dari pariwisata minat khusus yaitu didasari pada yang pertama, ada minat khusus, yaitu wisatawan memiliki minat yang spesifik dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang hal tersebut. Yang kedua, pengalaman. Pariwisata minat khusus menawarkan pengalaman yang baru dan unik bagi wisatawan. Yang ketiga, ada pembelajaran. Wisatawan diharapkan dapat belajar dari sesuatu yang baru dari pariwisata minat khusus. Yang keempat, keterlibatan wisatawan secara aktif dalam kegiatan wisata. Yang kelima adalah keberlanjutan agar tidak merusak lingkungan dan budaya setempat. Adapun konsep dari wisata minat khusus, yang pertama, wisatawan dalam jumlah kecil tetapi berdedikasi terhadap tujuan tersebut. Yang kedua, kegiatan yang hanya disaksikan sebagian kecil wisatawan atau wisata alternatif. Yang tiga, liburan disesuaikan dengan perasaan dan motivasi oleh pariwisata minat khusus seseorang atau kelompok. Yang keempat, pergi untuk memilih objek layanan tertentu dan memberi kepuasan yang berbeda. Adapun kriteria yang membedakan pariwisata minat khusus dengan wisata yang lainnya. Yang pertama dari motivasi, wisatawan pariwisata minat khusus memiliki motivasi yang jelas untuk melakukan perjalanan, yaitu mempelajari atau mengalami sesuatu yang spesifik. Yang kedua, wisatawan pariwisata minat khusus memiliki minat yang spesifik dan mendalam pada suatu hal. Yang ketiga, ada keterampilan yang dibutuhkan dari wisatawan untuk pengetahuan bahasa, keterampilan fisik, dan pengetahuan tentang sesuatu bidang tersebut. Yang keempat adalah biaya. Biaya dari pariwisata minat khusus biasanya lebih mahal.
karena membutuhkan persiapan dan pengaturan yang lebih khusus. Dan yang kelima adalah jumlah wisatawan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil wisatawan saja. Adapun contoh dari pariwisata minat khusus. Yang pertama ada wisata alam, yaitu mendaki gunung, mengamati burung, atau wisata bahari. Yang kedua dari wisata budaya adalah mengunjungi situs bersejarah, mempelajari seni tradisional, mengikuti festival budaya. Yang ketiga ada wisata religi, yaitu mengunjungi tempat-tempat suci, melakukan ritual keagamaan. Yang keempat wisata berpetualang atau petualangan, yaitu arung jeram, panjat tebing, dan trekking. Yang kelima adalah wisata edukasi, yaitu mengikuti program studi di luar negeri, mengunjungi museum, dan mengikuti workshop. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan dan menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus menawarkan pengalaman yang unik dan menarik bagi wisatawan dengan ketertarikan tertentu. Untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan, ada pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yaitu dari pengembangan, melakukan riset dan identifikasi potensi wisata minat khusus. Ini bisa berupa wisata alam atau ekowisata, geowisata, wisata budaya, contohnya adalah sejarah dan religi, wisata petualangan yaitu arung jeram, panjat tebing, wisata kesehatan seperti spa dan yoga, wisata kuliner atau lainnya. Yang kedua, peningkatan dari infrastruktur. Menyesuaikan pengembangan infrastruktur dengan jenis wisata minat khusus. Misalnya untuk ekowisata perlu jalur pendakian yang aman, untuk wisata budaya perlu revitalisasi situs sejarah. Yang ketiga ada pemberdayaan sumber daya manusia, melatih masyarakat lokal untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pariwisata minat khusus, termasuk pemandu wisata, pengelola penginapan, penyedia jasa lainnya. Yang keempat tentang promosi target, menggunakan sosial media untuk promosi sesuai target pariwisata minat khusus, memanfaatkan sosial media, platform wisata daring, dan pameran wisata yang relevan. Yang kelima adalah standarisasi dan sertifikasi, mengembangkan standar pelayanan dan fasilitas memenuhi kebutuhan wisatawan minat khusus, upayakan mendapatkan sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas destinasi wisata. Menjaga keberlangsungan dapat meliputi yang pertama menerapkan prinsip ekowisata dalam pengelolaan pariwisata minat khusus. Hal ini meliputi minimalisasi dampak lingkungan, konservasi alam, dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata pariwisata minat khusus. Hal ini akan melibatkan rasa kepemilikan dan menjaga kelestarian destinasi wisata. Yang ketiga adalah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran. Yang keempat, meningkatkan kapasitas, melakukan pelatihan dan meningkatkan kapasitas pengelola dan pelaku wisata minat khusus secara berkelanjutan. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak pariwisata minat khusus dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Di sini saya memiliki tugas dari pariwisata minat khusus, yaitu mereview atau mendeskripsi tentang salah satu wisata warisan budaya yang ada di Surabaya. Salah satunya adalah di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan di Surabaya bukan hanya jalan biasa. Di sini menyimpan banyak sekali sejarah dan budaya yang kaya. Adapun sejarah yang panjang, yaitu dibangunnya sejak era kolonial Belanda, Jalan Tunjungan menjadi pusat ekonomi dan juga sosial kota. Bangunan-bangunan sejarah seperti Kota Majapahit dan juga Siola. Adapun saksi bisu menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk pergerakan Indonesia. Jalan Tunjungan menjadi warisan budaya. Arsitektur bangunan bersejarah mencerminkan perpaduan antara gaya Eropa dan juga gaya Jawa. Adapun monumen dan patung patung di sepanjang jalan memiliki nilai sejarah dan arsitektur. Yang ketiga, ada pun berbagai tradisi dan budaya lokal yang masih dilestarikan di sini, seperti pertunjukan seni dan kuliner khas Surabaya. Jalanan Tunjungan memiliki daya tarik sendiri. Kawasan Tunjungan Romansa menawarkan suasana yang nyaman dan juga instagramable. Yang kedua, ada pun berbagai kafe dan restoran di sepanjang jalan ini yang menyajikan kuliner khas Surabaya maupun makanan-makanan modern. Ada pun pusat perbelanjaan modern dan tradisional menawarkan berbagai pilihan untuk berbelanja. Jalan Tunjungan bukan hanya destinasi wisata berbelanja saja, tetapi juga warisan budaya yang kaya. Mengunjungi Jalan Tunjungan berarti menyelami sejarah dan budaya Surabaya, sekaligus menikmati suasana kota yang modern dan dinamis antara kota pahlawan. Itulah deskripsi tentang wisata warisan budaya, yaitu Jalan Tunjungan yang ada di Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.